Dia mengikuti saran ibunya untuk meminum air rambut bilasan terakhirnya. Astaga, kok bau bangkai ya? Cerita ini diminta oleh salah satu subscriber tentang hantu Sandah, hantu perempuan dari Kalimantan. Hantu Sandah banyak versinya, ada yang dari Kalteng, ada juga yang dari Kalimantan Selatan. Bahkan hampir di setiap kampung punya cerita sendiri tentang hantu wanita ini. Dan kali ini Om Meras akan menceritakan dari Kalimantan Selatan, tepatnya desa mertua Om. Dulu, sewaktu bapak mertua Om masih muda, katanya ada sepasang suami istri yang pernikahannya kurang harmonis. Dikarenakan si suaminya suka mabuk-mabuk, jalan-jalan, dan tentu pulang cuma makan dan minum, sementara istrinya jarang dikasih uang. "Kak, beras kita habis, hanya cukup untuk dimasak sore ini," kata Galuh, nama samaran ya. "Ini uang 20.000. Dicukup-cukupkan ya, beli beras, ikan, dan sayur. Aku mau jalan-jalan sebentar," ujar Anang, nama samaran juga. "Mau kemana kak?" tanya Galuh. "Sudah, jangan banyak tanya, urus saja kerjaan rumah. Kamu ke pasar beli beras sana," jawab Anang dengan kasar. Jika suaminya sudah berbicara dengan nada tinggi, maka Galuh pun tak akan berani melawan. Setelah suaminya pergi, dia pun segera bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Di perjalanan, Galuh bertemu dengan teman-temannya sewaktu masih gadis dahulu. Loh, Galuh, apa kamu tidak curiga sama suamimu itu?" tanya salah satu temannya, panggil saja Sinah. "Curiga? Emangnya kenapa Sinah?" tanya Galuh seraya mengerutkan keningnya. Teman-temannya saling pandang satu dengan yang lain. Kemarin aku dan suamiku melihat suamimu sedang berduaan sama perempuan kampung sebelah," kata Sinah pelan. Galuh menunduk memikirkan perkataan temannya itu. "Tapi daripada menuduh tanpa bukti, lebih baik kamu selidiki sendiri aja ya Luh," ujar Siti saat itu. "Ya sudah, aku duluan ya, aku mau beli sesuatu di warung itu dulu," kata Galuh sengaja memisahkan diri dari temannya. Di perjalanan pulang dari pasar, dia masih terngiang-ngiang perkataan teman-temannya saat itu. 2 bulan berlalu. Beberapa hari terakhir, Galuh merasa tidak enak badan, sehingga dia tidak memasak untuk makanan untuk suaminya. Rasa pusing dan mual yang dia rasakan membuat Galuh susah untuk masak. Dalam sejam, sudah hampir puluhan kali dia muntah-muntah. "Loh, sudah periksakan ke bidan? Bidan kampung kak, apa-apa, siapa tahu kamu hamil," kata temannya yang hari itu sengaja menjenguk Galuh karena sudah beberapa hari tidak terlihat keluar rumah. Galuh hanya terdiam. Ada rasa senang dan was-was menyelimuti hatinya. Senang kalau memang benar itu hamil, tapi was-was karena Galuh juga takut jika kehamilannya malah dijadikan alasan suaminya untuk tidak di rumah. Karena beberapa hari ini dia bahkan tidak sanggup mencium bau rempah-rempah di dapur, apalagi memasak. Ditemani temannya, Galuh pergi ke rumah bidan kampung yang sering membantu orang melahirkan. Sesampainya di rumah bidan, perut Galuh diurut pelan. Setelah beberapa saat, bidan beranak itu tersenyum. "Selamat ya Cuk, kamu hamil," ucap bidan itu dengan bibir tersenyum. Galuh tersenyum, ada kebahagiaan di wajahnya. Namun dalam perjalanan pulang dari rumah bidan kampung itu, Galuh disuguhi pemandangan yang membuat hatinya seketika hancur. Dia melihat suaminya sedang bermesraan di sebuah warung tenda, tepat saat Galuh dan temannya ingin membeli air minum di warung itu. Dengan perasaan hati yang hancur, Galuh berlari pulang, tapi bukan ke rumahnya, melainkan ke rumah orang tuanya. Sesampai di rumah orang tuanya, Galuh menangis di pelukan ibunya. Mak, Anang Baganda, Mak. Baganda selingkuh, Mak."
Selingkuh sama siapa lu? Tanya ibu kaget. Balu di warung tenda, Mak. Benar-benar kurang ajar si Anang itu, gumam ibunya dengan emosi. Kalau begitu, kamu minta cerai saja loh. Jangan mau diinjak-injak sama suamimu yang cuma hobi kelayapan itu, ujar ibunya Galuh. Tapi Galuh sedang mengandung, Mak. Lagi pula, Galuh sangat senang dengan Anang, Mak. Galuh tidak ingin cerai dengan dia, Mak. Ya Tuhan, bagaimana nasibmu? Bagaimana nasib anakmu? Ayahnya saja seperti itu, bisa-bisa kau malah diceraikan, ujar ibunya bingung. Tiba-tiba Galuh mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Astagfirullahaladzim, sakit, Mak, sakit, jerit Galuh. Ibunya Galuh segera berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada tetangga. Sepertinya kamu keguguran loh. Galuh lemas tak sadarkan diri. 4 hari setelah Galuh keguguran, masih belum ada suaminya menengok Galuh ke rumah mertuanya itu. Loh, kamu mau tidak kalau suamimu itu kembali menyayangimu? Tanya temannya. Mau. Memangnya bagaimana caranya, Miss? Tanya Galuh seraya membenarkan tempat duduknya. Maruyan, darah yang keluar selepas melahirkan ataupun keguguran, kata mertua. Iya, masih keluar, jawab Galuh dengan polos. Nah, itu darah itu kata orang bisa membuat suami jadi sayang sama kita loh, bisik Misnah. Aku sudah coba sama suamiku, dan seperti yang kamu tahu kan, suamiku sepulang kerja diam di dalam rumah, tidak kepikiran untuk keluar kan, apalagi mau berselingkuh, bisik Minah membujuk. Tapi diapakan darahnya? Tanya Galuh mulai tertarik dengan apa yang dikatakan Misnah. Misnah celingukan ke kanan ke kiri, melihat dari sekeliling untuk berbisik kepada Galuh. Dicampurkan di makanannya, tapi jangan sampai termakan kita sendiri ya, bisik Misnah sampai tersenyum. Maksudnya gimana sih? Tanya Galuh masih tidak mengerti. Begini-gini, kamu kan memasak nasi tuh atau lauk pauk untuk suamimu. Langkahi makanannya dan masukkan sedikit darah haid atau darah maruyanmu itu. Aku takut kalau begitu, Miss. Takut suamiku marah. Maka dari itu jangan sampai ketahuan loh. Lalu rasanya bagaimana tuh? Itu kan kotor. Bagaimana kalau suamiku tahu dari rasanya? Kalau aku biasanya ku campur darah haidku ke masakan habang biar gak ketahuan, ujar Misnah masih terus membujuk. Apa itu benar-benar manjur, Miss? Ya, kalau tidak percaya, kamu coba saja dulu. Tapi apa gak dosa itu, Miss? Kalau kau mikirin dosa, rumah tanggamu gak akan berubah loh. Kamu mau jika suatu saat nanti kau diceraikan sama suamimu? Ujar Misnah seraya beranjak dari tempat duduknya. Galuh menggeleng, menyaksikan suaminya berselingkuh saja hatinya sudah hancur, apalagi jika sampai ditinggal kawin lagi. Tidak, aku tidak mau diceraikan. Dalam hubungan ini aku tidak pernah berbuat salah duluan. Jadi kalau sekarang aku berbuat seperti ini, yang dikatakan Misnah tadi, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa padaku. Aku hanya ingin suamiku jadi lebih sayang lagi padaku, batin Galuh. Hari ke-6, Galuh berpamitan kepada ibunya untuk pulang ke rumah suaminya. Awalnya ibu Galuh tidak mengizinkan karena keadaan Galuh masih belum pulih. Bahkan darah maruyannya pun belum berhenti keluar. Namun dengan alasan ini dan itu, akhirnya ibunya Galuh mengizinkan anaknya pulang ke rumah suaminya. Singkat cerita, sampailah Galuh di rumahnya. Ternyata di rumah sudah ada suaminya dan beberapa orang temannya yang membawa perempuan. Setelah melihat istrinya, Anang langsung melepaskan pelukan tangannya kepada perempuan itu. Galuh menarik nafas, mencoba memuatkan diri dan hatinya untuk tidak meluapkan amarahnya saat itu. Tidak mengapa, Kak, lanjutkan saja. Lagi pula aku juga habis keguguran, kata Galuh bergetar berusaha menahan air mata. Anang tersenyum mendengar ucapan istrinya itu. Tidak ada kesedihan di wajahnya setelah mendengar istrinya keguguran. Galuh bergegas masuk ke dalam kamar, mengunci diri hingga malam. Loh,
Aku mau mengantar Imah pulang dulu ya, pamit suaminya dari luar. Galuh hanya diam, tak menanggapi perkataan suaminya. Malam itu Galuh tidak tidur. Dia masih menunggu suaminya pulang. Namun seperti biasa, jika sudah pergi suaminya tak akan pulang apabila perutnya belum lapar. Sekitar jam 4 subuh, Galuh beranjak ke dapur untuk memasak nasi. Menunggu nasi masak, Galuh juga sudah menyiapkan rempah-rempah untuk membuat masak abang. Setelah nasi masak, Galuh menaruh nasi untuk suaminya di lantai dan melangkahi nasi itu. Lalu melepaskan sabutan cangcutnya tepat di atas nasi itu. Setelah selesai, Galuh juga melangkahi rempah-rempah bumbu yang sudah dihaluskan untuk membuat masak abang itu. Setetes darahnya jatuh mengenai bumbu halus masak abang itu. Setelah melakukan itu, Galuh lalu masak bumbu halus itu. Sesekali diciumnya aroma masakannya, tidak ada yang berubah. Setelah semuanya sudah selesai, Galuh menyiapkan masakan di dalam tudung saji untuk suaminya. Semoga saja yang dikatakan Misnah benar-benar manjur, ucapnya pelan. Sekitar jam 6 pagi, terdengar seorang membuka pintu rumahnya. Benar, Anang datang dengan wajah kusut. "Sini kak, makan dulu. Aku sudah siapkan makanan untuk kakak," ujar Galuh seraya tersenyum. "Apa? Kamu tidak marah kalau aku pacaran dengan Imah?" tanya Anang. Galuh menggeleng. "Tidak kak, itu kan hak kakak," jawab Galuh lembut seraya membuka tudung saji. "Wah, masak abang ya? Kamu memang istri yang baik. Tidak salah aku memilihmu untuk jadi istriku," ujar Nanang seraya menyendok nasi dan menyuapnya. Galuh masih tersenyum. Singkat cerita, sekitar 3 hari dia memberi makanan suaminya dengan hal yang sama. Kotoran-kotoran itu, perubahan mulai terjadi. Anang menjadi lebih betah di rumah walaupun diajak teman-temannya untuk kelayapan. Tapi Anang menolak dan lebih memilih untuk tinggal di rumah bersama istrinya. Tapi efeknya sangat di luar dugaan. Anang bukan hanya betah di rumah, tapi juga menjadi malas bekerja karena tidak ingin sedikit pun meninggalkan Galuh. "Kak, coba pangpiang, bagawi, baras, hendak habis sudah. Kak, coba kamu cari kerjaan, beras sudah mau habis ini." "Inggih ding, aku hendak mencari gawean." "Baiklah dek, aku mau cari kerjaan dulu ya," jawab Anang tanpa ekspresi. Setelah berkata seperti itu, Anang pun bersiap pergi. "Jangan pakai baju uang bagus," ujar Galuh seraya mengambil baju yang akan dipakai suaminya. Suaminya menurut saja, lalu memakai pakaian yang mulai sobek. Galuh tersenyum sinis. "Rasakan sekarang," batin Galuh. "Dulu kau sakiti hatiku, sekarang kau akan kusiksa jiwa dan ragamu," kata Galuh sinis. Anehnya, walaupun Anang mendengar ucapan istrinya itu, dia hanya diam, tidak menanggapi sedikit pun. Setelah suaminya pergi, Galuh bergegas pergi ke rumah Misnah, teman sekaligus gurunya. Sesampai di rumah Misnah, Galuh langsung masuk ke rumah. Mis, suamiku memang patuh dan tunduk dengan perkataanku, tapi sekarang malah gak ada pekerjaan kalau tidak disuruh," keluh Galuh pada temannya yang sedang membuat daun menjadi atap. "Itu memang salah satunya. Suamiku dulu juga begitu. Kata orang tua, kalau suami sudah termakan campuran darah kotor kita, dia pasti jadi bugul-bugul seperti orang bodoh. Jadi dia akan nurut apa yang kita suruh. Apa yang kita suruh, dia akan melakukan," tegas Misnah. Galuh hanya terdiam. "Ya memang sih dia nurut, tapi aku malah repot. Setiap hari harus menyuruhnya terus. Mandi disuruh, makan disuruh, bekerja juga disuruh. Semuanya harus disuruh, Mis." "Nanti kau juga akan terbiasa loh," ujar Misnah seraya tertawa. Bulan demi bulan, Galuh hamil lagi. Kali ini dia dilayani suaminya dengan sangat baik. Suaminya mengerjakan semua pekerjaan rumahnya dengan baik. Sementara Galuh kerjanya cuma tiduran saja.
Bisik-bisik tetangga di sekitar rumahnya pun mulai membicarakan rumah tangga Galuh dan Anang. "Mungkin terkena pirunduk suaminya si Galih itu," ujar salah satu orang yang curiga. Pirunduk itu bahasa Indonesianya apa ya? Sejenis menundukkan atau menjinakkan suami gitulah. Singkat cerita, kandungan Galuh sudah masuki 7 bulan. Ibunya Galuh mulai sibuk seperti malam Jumat pulang pergi ke rumah Galuh untuk memberi pelungsur beranak, telur ayam kampung, dan minyak goreng agar mudah melahirkan. Tapi untuk yang minyak-minyakan itu yang memakainya kami di Kalimantan Tengah, dan istri Om dulu pelungsurnya tambuni kucing. Itu pun harus kucingnya langsung yang ngasih. Bukan karena paksaan atau diambil paksa. Alhamdulillah emang bener lancar lahirannya. Sedikit cerita aja ya. Lanjut ke ceritanya. Ibunya Galuh ini sebenarnya sudah curiga sama menantunya yang semula suka keluyuran dan kasar, malah jadi betah di rumah dan lembut penuh perhatian. "Loh, kamu jujur saja sama mak. Apa betul kamu memberikan pirunduk pada suamimu?" tanya ibunya Galuh malam itu. "Pirunduk apa sih mak?" Galuh tidak pernah memberikan apapun kepada Anang. Mungkin dia itu sudah sadar dengan kelakuannya selama ini. Karena kelakuannya, anak yang Galuh kandung itu keguguran kan? "Ya sudah, kalau begitu syukurlah kamu tidak seperti yang digosipkan orang-orang di sekitar. Lagi pula nak, kalau kamu berbuat seperti itu, dosa loh. Matimu tidak akan diterima bumi. Apalagi sekarang kamu tengah mengandung, sebentar lagi akan melahirkan," lanjut ibunya Galuh. Galuh mendengus kesal mendengar ibunya. Dalam hatinya meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. "Loh, besok kalau mandi, ingat ya, air rambutmu diminum. Kalau baunya biasa saja, berarti proses kelahiran anakmu akan berjalan lancar," imbuh ibunya. "Iya mak, iya, nanti akan Galuh lakukan." "Ya sudah, emak pulang ya." Keesok harinya Galuh mandi. Dia mengikuti saran ibunya untuk meminum air rambut bilasan terakhirnya. "Astaga, kok bau bangkai ya?" gumam Galuh cemas. Dia mengurungkan niatnya untuk meminum air rambutnya. Setelah berpakaian, Galuh bergegas menuju rumah ibunya, bermaksud menanyakan bau bangkai yang tercium dari rambutnya saat dia ingin meminumnya. Namun apa ndak dikata, saat Galuh berjalan dengan tergesa-gesa, kakinya tersandung batu dan terjatuh. Rasa sakit yang teramat sangat dirasakan Galuh pada perutnya. Orang-orang berdatangan untuk memberi pertolongan kepada Galuh. Para warga mengangkat tubuh Galuh dan membawanya ke rumah orang tuanya. Astagfirullah Galuh, kok jadi begini? Sekian dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutin lagi. Jangan lupa di follow Ensun Burung, linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat semuanya.